Di negeri bernama Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi justru menjadi tersangka korupsi dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi. Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementan. Nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Kamis pagi, rumah Ketua KPK Firly Bahuri dijaga ketat aparat usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mulai dari petugas keamanan perumahan, personel Brimob hingga polisi militer berjaga di sekitar rumah Firly di Villa Galaxy, Jalan Gardenia 2, Bekasi, Jawa Barat. Awak media juga tidak diperkenankan masuk. Sebelumnya pada Rabu malam, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri resmi sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 65 KUHP. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari serangkaian penyelidikan, Syahrul dan Firly disebut-sebut bertemu beberapa kali di tahun 2022. Salah satu pertemuannya dilakukan di Gedung Olahraga Tangki, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Foto ini tersebar di internet pada 6 Oktober 2023. Sementara dalam rilisnya, kepolisian menyebut telah menyita barang bukti dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah, 21 telepon seluler, sepeda motor, serta 1 kunci mobil mewah. Di sisi lain, konsekuensi dari penetapan status tersangka Firly Bahuri semestinya berhenti dari jabatannya sebagai Ketua KPK merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 Ayat 2. Meski demikian, saat dalam pemeriksaan, Firly menegaskan menolak mundur dari jabatannya. Saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Selain kehilangan jabatan, dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang menjerat Firly juga membuatnya terancam hukuman penjara seumur hidup karena pekerjaannya sebagai salah satu pejabat penyelenggara negara. Tim Liputan CNN Indonesia.